Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihim ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru pelatihan daring tingkat sekolah dasar kelas rendah di wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis, merupakan hari keempat pelatihan daring yang telah diikuti oleh Bapak dan Ibu guru sekalian. Harapannya pada hari keempat ini, insya Allah Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan sudah terbiasa dengan ragam tugas-tugas yang diberikan, dengan lembar kerja yang diberikan, dan juga dengan kegiatan-kegiatan untuk memahami, ya, untuk membaca, memahami, menganalisis dari semua modul-modul yang diberikan. Ya. Sebelum kita masuk membahas terkait dengan materi apa sajakah yang menjadi fokus kita pada hari keempat pelatihan ini, izinkan saya untuk memberikan beberapa evaluasi terkait dengan pelatihan pada hari pertama, pada hari kedua, dan pada hari ketiga kemarin ketika kita juga sudah sama-sama melakukan video conference. Ya, alhamdulillah sampai hari ketiga kemarin dan sekarang mau menuju hari keempat, eh, kegiatan pelatihan daring ini telah berlangsung cukup baik, ya, dan saya sangat mengapresiasi Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan yang sudah eh, memberikan kerjasama yang baik, kemudian interaksi yang sangat baik ketika proses pelatihan daring ini dilakukan, ya. Kemudian sampai hari keempat pelatihan ini ternyata masih belum semua peserta pelatihan sudah mengikuti atau sudah bergabung di Google Classroom. Maka kita anggap saja bahwasanya beberapa guru-guru sekolah dasar yang sampai hari keempat pelatihan ini belum bergabung, kita anggap saja mereka mungkin memang tidak berniat untuk mengikuti pelatihan daring ini. Jadi kita anggap saja peserta pelatihan daring bagi guru sekolah dasar di wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu sudah lengkap, sudah 100% semuanya. Ya. Oke, Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan yang saya hormati, yang saya banggakan, ketika hari pertama kita sama-sama sudah membahas terkait dengan kompetensi pedagogik, ya. Hari kedua juga masih terkait dengan kompetensi pedagogik. Sementara hari ketiga kemarin itu ada penguatan yang sudah sama-sama diikuti oleh Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan. Ya, ada penguatan dan juga ada materi tambahan terkait dengan PPK dan GLN. Ya, harapannya sampai hari ketiga semua tugas-tugas yang diberikan, semua lembar kerja yang menjadi tagihan pada setiap uh, pokok bahasan, pada setiap fokus pembelajaran yang kita lakukan tiap harinya ketika mengikuti pelatihan ini sudah dikerjakan dan sudah dikumpulkan, ya, sehingga tidak menjadi beban yang menumpuk bagi Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan, ya. Jadi harapannya pada hari keempat ini fokusnya nanti hanya pada pengerjaan lembar kerja 04, ya. Kemudian besok fokusnya itu pada pengerjaan LK05, ya, pada hari Jumat, dan fokus pada pengerjaan post-test, ya. Jadi runtut semuanya bahwasanya
setiap hari dari hari pertama sampai hari terakhir, hari kelima, Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan sudah mengumpulkan atau sudah mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan, semua lembar kerja yang menjadi tagihan, ya, sehingga harapannya pada hari Jumat nanti semuanya sudah eh, tuntas ya, semuanya mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan, ya, dapat menjawab post-test yang diberikan dan lulus dalam mengikuti pelatihan ini insyaallah ya. Oke, Bapak dan Ibu guru sekalian, itu saja untuk review kita pada hari pertama, kedua, dan ketiga. Nah, selanjutnya untuk hari ke 4 dan kelima, kita bergeser atau kita lanjut pada kompetensi berikutnya ya, pada pelatihan ini ya, pada modul pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk SD kelas awal ya. Ini merupakan KKC atau KKC ya, kelompok kompetensi C, yang terdiri dari yang pedagogik berarti sudah kita selesaikan alhamdulillah pada hari pertama dan kedua. Kemudian pada hari ketiganya kemarin ada PPK dan GLN, kemudian untuk hari keempat dan kelima fokus kita insya Allah nantinya pada kompetensi profesional. Ya, mari kita lihat Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan yang saya muliakan, ya, di masing-masing modul yang sudah di-share dari hari pertama pelatihan daring ini, Bapak dan Ibu guru nanti bisa melihat tentang apa saja fokus yang menjadi kajian atau yang menjadi bahasan pada kompetensi profesional. Ya. Untuk kompetensi profesional, Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan, itu fokusnya nanti pada kajian bilangan dan statistika sekolah dasar. Ya, jadi ada kajian bilangan dan statistika sekolah dasar. Kemudian mari kita lihat ada berapa KP, ya, ada berapa kegiatan pembelajaran yang harus diikuti, yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan. Ya. Untuk yang kompetensi profesional itu terbagi menjadi 3 topik. Ya. 3 topik itu insya Allah untuk hari Kamis ini kita akan menyelesaikan 2 topik terlebih dahulu ya. Jadi ada topik pertama atau topik 1 dan topik 2. Sementara untuk yang topik 3 kita akan sisakan pada hari Jumat insya Allah, sehingga ketika hanya mengerjakan 1 topik saja pada hari Jumat maka akan lebih ringan nantinya ketika Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan daring akan melakukan atau akan mengikuti post-test ya. Oleh karena itu pada hari Kamis ini sekali lagi fokus kita ya pada topik 1 dan topik 2. Mari kita lihat Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan yang saya muliakan. Untuk topik 1 ini terbagi menjadi beberapa KP atau beberapa kegiatan pembelajaran ya. Untuk pembelajaran yang pertama, ya, topik pertama pada kompetensi profesional itu adalah bilangan cacah dan operasinya. Ya, jadi untuk pembelajaran 1 penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Ya, itu merupakan fokus bahasan uh, yang menjadi bahasan pada topik 1 pembelajaran 1. Ya, mari kita lihat untuk indikator pencapaian kompetensinya di sini disebutkan menggambarkan konsep penjumlahan suatu bilangan cacah oleh bilangan cacah lain. Kemudian selanjutnya menggambarkan konsep pengurangan suatu bilangan cacah oleh bilangan cacah lainnya. Selanjutnya menggunakan strategi penjumlahan dan pengurangan secara efektif ya. Efektif di sini berarti efisien waktu, efisien tenaga, dan efisien biaya ya. Jadi untuk topik 1 itu nanti untuk indikator pencapaian kompetensinya, jadi nanti
akan saya bagi ya, untuk kolom penugasannya nanti, untuk kolom penugasan yang ada di Google Classroom ya, nanti itu akan dibagi sesuai dengan, topiknya ya. Jadi ini nanti akan kita buat untuk yang topik satu itu berarti nanti ada LK4A ya. Kemudian untuk yang LK 4B itu nanti kita akan isi dengan, topik 2 ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang pembelajaran 2. Untuk pembelajaran 2 itu perkalian dan pembagian bilangan cacah ya. Itu Bapak dan Ibu guru sekalian, untuk indikator pencapaian kompetensinya, memberikan beberapa contoh kontekstual yang ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian mengalihkan setiap dua bilangan cacah ya, 2 hingga 3 angka menggunakan cara bersusun. Selanjutnya yang melakukan pembagian lanjut menggunakan teknik pembagian bersusun, dan yang terakhir untuk IPK-nya pada pembelajaran 2 ini menggunakan strategi perkalian dan pembagian secara efektif. Ya, jadi itu merupakan pembelajaran 2 pada topik satu ya, bilangan cacah dan operasinya. Kemudian selanjutnya yang pembelajaran 3 atau pembelajaran terakhir pada topik satu itu bilangan cacah dan operasinya ya, di sini disebutkan operasi hitung campuran bilangan cacah dan pola bilangan sederhana. Ya, jadi untuk indikator pencapaian kompetensinya menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan cacah, ya, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual dengan operasi hitung bilangan cacah yang tepat, kemudian selanjutnya memprediksi pola bilangan sederhana. Ya, jadi itu merupakan pembelajaran 3 atau pembelajaran terakhir yang ada pada topik satu ya. Jadi topik satu ini nanti merupakan, lembar kerja, 04A ya. Jadi nanti ketika akan, mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugasnya ya, untuk yang topik, 1 pada kompetensi profesional ini masuk pada lembar kerja 04A. Begitu ya Bapak dan Ibu guru sekalian. Kemudian selanjutnya untuk topik yang kedua atau topik 2 pada kompetensi profesional itu tentang pecahan ya, pecahan ya. Pada pembelajaran satu ya, lambang pecahan biasa dan pecahan campuran serta representasinya dalam bentuk gambar ya. Adapun indikator pencapaian kompetensinya menunjukkan lambang pecahan biasa dan pecahan campuran serta representasinya dalam bentuk gambar ya. Jadi itu merupakan eh, topik 2 pembelajaran satu. Ya, sekali lagi topik 2 nantinya masuk atau nantinya akan menjadi LK04B ya. Jadi tugas-tugas yang Bapak dan Ibu guru buat atau kerjakan terkait dengan topik 2 ini nanti dikumpulkannya pada lembar kerja 04B ya. Oke, itu untuk yang pembelajaran pertama pada topik 2. Selanjutnya untuk yang pembelajaran kedua pada topik 2 di sini membandingkan dua pecahan ya. Di sini ada lebih dari, kemudian ada sama dengan, kemudian ada kurang dari ya. Berikut representasinya dalam bentuk gambar ya. Untuk indikator pencapaian kompetensinya ya, di sini membandingkan dua pecahan, lebih dari, sama dengan, kurang dari, berikut representasinya dalam bentuk gambar. Ya, jadi itu merupakan pembelajaran 2 pada topik 2 yang ada di kompetensi profesional. Ya. Kemudian topik 2 pembelajaran 3 atau, pembelajaran terakhir yang ada pada topik 2 di sini terkait dengan menggunakan gambar atau representasi lain secara tepat untuk menyelesaikan masalah matematika atau masalah dalam dunia nyata yang melibatkan operasi hitung. Di sini operasi hitung, tambah, kurang, kali, dan bagi. Untuk indikator pencapaian kompetensinya ya, di sini diharapkan nanti,
menggunakan gambar atau representasi lain secara tepat untuk menyelesaikan masalah matematika atau masalah dalam dunia nyata yang melibatkan operasi hitung. Ya, yang pertama ada penyembelahan, pengurangan, kemudian selanjutnya ada perkalian, dan yang terakhir pembagian pada pecahan. Ya, oke. Itu merupakan pembelajaran 3 atau pembelajaran terakhir yang ada pada topik 2 ya. Sekali lagi, topik 2 ini masuk nantinya pada folder penugasan 04B ya. Jadi jangan sampai keliru nanti Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan ketika akan mengumpulkan, tugas terkait dengan LK04B. Oke. Kemudian sekarang tugasnya apa? Ya, tugasnya apa? Tugas untuk LK04A itu ya, untuk LK04A itu terdiri dari topik 1 dengan 3 pembelajaran ya, pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3 ya. Jadi untuk lembar kerja 04A nantinya Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan daring yang saya muliakan, yang saya banggakan harus membuat rangkuman sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi masing-masing pembelajaran 1, 2, dan 3 pada topik 1 kompetensi profesional. Ya, itu merupakan uh, lembar kerja 04A yang menjadi tagihan pada hari ke-4 pelatihan daring ini, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, selanjutnya untuk lembar kerja 04B itu berarti ya, itu merupakan topik 2 ya, terdiri dari 3 pembelajaran ya, pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3 yang ada pada kompetensi profesional ya. Jadi setelah nanti Bapak dan Ibu guru melihat apa saja IPK-nya, apa saja indikator pencapaian kompetensi yang ada pada topik 2, pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3, itu kemudian dibuat rangkumannya saja. Jadi tidak perlu terlalu panjang lebar ya. Rangkuman secara singkat saja yang menjelaskan pemahaman atau menjelaskan hasil bacaan dari Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan. Ya, jadi sekali lagi untuk LK04B itu merupakan ya diambil dari topik 2 yang berisi 3 pembelajaran ya, pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Ya. Jadi itu saja Bapak dan Ibu guru, peserta pelatihan daring yang saya muliakan, yang saya banggakan, pada pertemuan kita yang keempat ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sudah cukup jelas ya. Sekali lagi untuk hari ini kita akan forsir ya, kita akan forsir langsung mengerjakan ya 2 topik ya, 2 topik tentang kompetensi profesional ya. Kemudian topik terakhirnya atau topik 3 insya Allah sekali lagi akan kita kerjakan besok pada hari Jumat ya. Jadi kita sisakan 1 untuk hari Jumat agar lebih ringan. Kenapa? Karena pada hari Jumat Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan daring nantinya akan mengerjakan post-test sehingga ketika sekarang sudah kita cicil 2 topik ya, topik 1 dan topik 2, harapannya pada hari Jumat tersisa hanya 1 topik saja, hanya topik 3, maka akan lebih ringan Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan nanti untuk ikut mengerjakan post testnya. Ya, sekali lagi yang perlu diperhatikan untuk pelatihan hari keempat ini ya, untuk pelatihan hari keempat ini eh, bahannya atau materinya lumayan banyak ya, terdiri dari 2 topik ya, dan masing-masing topik itu ada 3 pembelajaran. Jadi harapan saya Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan silakan fokus membuat rangkuman atau ringkasan yang benar-benar merepresentasikan hasil bacaan atau hasil pemahaman
Bapak dan Ibu guru setelah membaca modul yang telah diberikan. Ya, jadi silahkan dibuat mmm, gimana, seringkas mungkin bisa atau sejelas mungkin bisa kan, tapi jangan terlalu panjang ya. Silakan dicantumkan atau silakan dibuat, sesuai dengan, IPK-nya, sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang ada pada topik satu dan yang ada pada topik 2 ya. Karena pada hari keempat pelatihan daring ini, materinya atau bahannya cukup banyak, maka untuk tugas tambahannya insya Allah tidak ada untuk hari ini Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan yang saya muliakan. Jadi nanti tetap untuk, mengontrol atau untuk memantau kehadiran Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan, harapan saya silahkan nanti menyebutkan sekali lagi di kolom komentar video ini, silahkan harapannya nanti akan menyebutkan nama, kemudian selanjutnya diikuti dengan sekolah asal tempat Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan daring mengabdi. Ya, sekali lagi itu tidak ada tugas tambahan lainnya, karena saya sadar bahwasanya untuk, hari pelatihan keempat ini, pelatihan hari keempat ini materinya cukup banyak dan juga, tugas untuk membuat rangkumannya itu terdiri dari kalau kita total antara topik satu dan topik 2 berarti ada 6 ringkasan yang harus dibuat oleh Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan daring. Ya, jadi saya tidak akan menambahkan, eee tugas tambahan hanya mengisi, ya sekali lagi hanya mengisi, daftar hadir atau tanda bahwasanya Bapak dan Ibu guru mengikuti, pelatihan ini dengan mencantumkan nama dan juga asal sekolah tempat Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan daring ya. Jadi harapannya silakan video ini jangan di, skip-skip ya, ditonton sampai benar-benar full sehingga Bapak dan Ibu guru paham, secara utuh tentang apa yang menjadi tagihan pada hari keempat pelatihan daring ini. Eee Itu saja saya kira yang bisa saya sampaikan pada hari keempat pelatihan daring ini, Bapak dan Ibu guru sekalian yang saya banggakan. Ya, sekali lagi saya berharap mudah-mudahan ya kita semua selalu diberikan kesehatan, kita semua selalu diberikan kelancaran, dan kita semua dapat melalui pelatihan daring ini dengan baik tanpa ada kendala ya. Karena sekarang sudah hari keempat, saya yakin Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan ini sudah mulai terbiasa ya, sudah ada proses pembiasaan karena sudah hari keempat. Mudah-mudahan tidak lagi menjadi hal yang berat untuk dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan ya. Karena sekali lagi muaranya pelatihan daring ini adalah untuk meningkatkan kompetensi, baik itu kompetensi pedagogik maupun kompetensi profesional, yang muaranya tentunya nanti akan, dapat memberikan ya, ada muncul inovasi, ada muncul kreativitas, oleh Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan, sehingga muaranya nanti para peserta didik, ya siswa-siswi, yang menjadi, eee, peserta didik di sekolah Bapak dan Ibu guru sekalian akan, mendapatkan hal-hal baru, hal-hal yang sekiranya bisa membuat mereka itu, eee, semakin menyukai untuk bisa mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang jelas, ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ada hal-hal yang ingin dikomentari, silahkan lakukan semuanya di Google Classroom ya. Jadi insya Allah ketika misalnya saya tidak sedang ada kegiatan, saya pastinya akan memberikan jawaban di setiap pertanyaan dan akan memberikan, respon ya di tiap, komentar atau di tiap saran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan, ya.
Akhir kata, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.